Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kelas 6C, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca lebih dahulu, baca doa Al-Fatihah dan doa sebelumnya. Berdoa dimulai. Sebelum mulai belajar, Bapak mau tanya apresiasi hari ini. Ada yang sudah masuk nggak? Siapa? Fadli ya. Fadli izin ya, katanya tadi ya. Untuk Fadli hari ini izin, yang lainnya hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan materi sebelumnya. Sekarang silakan buka buku paketnya, tadi sudah dibuka ya. Kita ke materi tentang apa itu? Benua yang ada di dunia. Nah, benua itu berbeda dengan negara. Benua adalah suatu ruang lingkup di mana di dalam wilayah tersebut ada beberapa negara. Ya, ini sebagai contoh. Kamu bisa lihat di buku paketnya masing-masing. Ada di situ gambar benuanya ya. Ada. Ini Bapak kasih gambaran sedikit ya. Di sini. Ya. Nah, di sebelah sini, di sebelah utara, sebelah kiri, ya. Di peta ditandai dengan warna merah. Itu benua apa itu? Amerika. Selanjutnya di bawahnya yang berwarna oranye. Apa? Nah, ini tadi Amerika Utara. Ini Amerika Selatan. Kelihatan ya gambarnya ya? Nah, lanjut. Ya, di sini yang berwarna biru, ya. Kemudian di sebelah sini ada yang berwarna kuning. Ini apa? Benua apa jadi? Oke, sini. Ya. Lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, ini agak kecil nih. Ya.
Benua apa ini? Bukan negara, bukan? Nah, kenapa bukan negara? Karena kita lagi membahas benua, ya. Nah, baru di bawahnya sini nih ada benua lagi nih. Nah, baru di sini Australia. Ya. Ini apa tadi? Afrika. Ya. Itu. Sini ada pulau-pulau kecil, ya. Oke. Udah mirip kira-kira udah ya? Udah mirip ya. Nah, silakan kamu perhatikan di situ benua-benua yang ada di dunia. Di sini kita ambil kesimpulan kalau benua yang ada di seluruh dunia jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Ada 6 ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi mana? Hah? Antartika. Antartika. Ya. Antartika di sebelah mana kalau itu? Di mana tuh? Di mana? Di mana? Dekat apa? Dekat Amerika Selatan. Ya. Benua Antartika. Oke. Ini bisa kamu lihat di buku paketnya. Benua Amerika pertama kita bahas dulu. Di sini ada 6. Di sini Antartika berarti di mana sih? Berarti kan tempat sini. Di mana? Di bawah, di dekat sini ya. Antartika, benua Antartika berbatasan dengan Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Benua ini adalah zona bebas yang tidak terikat negara manapun. Kondisi benua ini adalah yang paling dingin di dunia karena kurangnya sinar matahari. Dan paling bawah berada di sini. Ya, ini benua Antartika. Warnanya putih ya di bawah ya. Itu dia banyak saljunya di sana. Ya. Dia dekat dengan kutub, bertepatan di kutub selatan, selatan atau utara. Ini denahnya ya kalau kamu mau tahu. Ini utara, ini barat, ini timur, ini selatan. Nah, berarti ini benua Antartika ada di selatan. Amerika ada di sebelah utara, Eropa ada di sebelah utara, Afrika ada di tengah-tengah, Asia ada lebih banyak di sebelah utara. Di Indonesia di tengah-tengah nih. Australia berada di mana? Timur bagian selatan, karena posisinya di bawah dengan Asia, dengan benua Asia, ya itu. Nah, kamu harus tahu letak geografisnya nih. Sekarang, coba Bapak mau nanya dulu, ya. Siapa yang bisa nerangin secara lengkap di sini? Jumlah totalnya jadi benua di dunia ada berapa? Yang bisa jawab? Acung tangan. Totalnya semuanya ada berapa? Jadi benua di dunia. Acung tangan dulu, acung tangan silakan. Oke. Muaz, ada berapa? Benua di dunia. Totalnya ada berapa? 6. Yang pertama apa? Benua Asia. Kedua? Amerika. Ketiga? Eropa. Keempat? Afrika. Kelima? Australia. Keenam? Antartika. Jadi seluruhnya di dunia ini benuanya ada 6. Hafal ya? Hafal ya? Masalah hafal ya, biar tahu semua. Oke, sekarang setelah kamu tahu letak-letaknya, ya, di sini Bapak minta coba kamu cari tahu letak
dari geografisnya ya. Geografis itu tempatnya, ya, tempat-tempatnya. Nah, luasnya coba lihat di buku paket di situ. Kita bahas benua Asia dulu. Ini benua Asia. Di dalam peta itu yang di buku paket kamu digambarkan benua Asia dengan berwarna apa? Kuning. Warna kuning ya. Nah, di situ luas wilayahnya berapa? 44.790.000 kilometer. Itu yang warna kuning semua ini. Di antaranya negara-negara yang ada di dalam benua Asia itu ada apa aja? Banyak ya. Ada Cina, ada Jepang. Jepang itu kalau nggak salah di daerah sini Jepang nih, ya. Kemudian ada Singapura, ada Indonesia, kemudian apa lagi? Korea, ya kan? Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, Hong Kong, ya kan? Hong Kong itu negara atau kota sih? Negara. Dia perpecahan dari negara Cina. Dia bikin negara sendiri, Hong Kong, ya. Nah, itu. Ini luasnya 44.790 km. Di sana ada yang terkenal dengan apanya tuh di daerahnya? Nah, ada Gunung Everest dan salah satu sungai terpanjang dunia itu sungai Yangtze. Yang ada di Cina. Yangtze gitu ya. Nah, di Asia ini cuacanya bagaimana? Iklim cuacanya bagaimana di benua Asia nih? Macam-macam cuacanya, ada yang tahu nggak? Apa aja Juna? Ada musim hujan, apalagi? Hujan, ada kemarau, apalagi? Salju. Kalau salju itu di luar negeri disebutnya musim apa itu? Musim dingin ya? Musim dingin atau musim salju, apalagi? Musim panas, apalagi? Apalagi ada yang tahu? Itu kalau di luar negeri ada daun-daun berguguran tuh, berguguran. Apa? Kemarau itu sama dengan musim ini ya. Apa? Musim gugur ya. Ada musim gugur ya? Ada nggak? Ada ya. Ada musim gugur. Atau mungkin kalau di luar negeri kemarau itu musim semi kali ya, atau panas ya, dan sebagainya. Jadi musimnya tuh banyak ya di Asia. Tapi kalau di Indonesia masuknya musim hujan dan musim kemarau. Ya, kalau di luar negeri itu sebenarnya musim panas dan kemarau hampir sama sih, cuma beda penyebutannya aja ya. Ada musim dingin, ada musim salju, ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim gugur. Makanya kalau di luar negeri itu di beberapa negara mereka itu ada istilah liburannya itu ada 3 kali. Ada libur musim panas, ada musim dingin, ada musim semi ya, atau musim gugur ya. Ada yang pernah dengar kan ya? Pernah dengar kalau dengar di kamu dari kartun-kartun gitu kan, ada istilah-istilah kayak gitu banyak ya. Nah itu, jadi letak geografisnya seperti ini ya, luasnya, kemudian tempatnya itu juga berbeda ya. Kemudian di sebelahnya ada benua apa ini? Eropa. Eropa itu dia ada negara apa aja sih Eropa itu? Ada yang tahu nggak di Eropa itu? Apa? Eropa tuh? Brazil, apa lagi? Amerika beda, hubungannya beda. Itali, apalagi? Prancis, apalagi? Jerman, apalagi? Spanyol. Portugal kan nggak Portugal? Masuk nggak? Argentina? Argentina masuknya mana Argentina? Amerika. Nah, ya. Nah di Eropa ini musimnya apa dia? Luasnya berapa tuh? 10 juta
Berapa? 10.180 luas ya. Nah, di sana juga hampir sama musim-musimnya. Ya, di sana terkenal dengan pegunungan Ural. Benua Eropa dikenal memiliki banyak kastil dan memiliki gereja terbesar sedunia di kota Vatikan. Ya, Eropa. Ya. Kemudian lanjut di bawahnya ada benua apa itu? Benua Afrika. Luasnya berapa benua Afrika nih? 30.370.000 ya. Mungkin ada yang tahu di Afrika itu terkenal ciri khasnya orang-orangnya seperti apa? Apa? Benar kulit hitam, apa lagi? Ada yang tahu di Afrika tuh apa? Kulit hitam, kemudian ya rata-rata kehidupannya itu perekonomiannya di bawah garis kemiskinan. Jadi kastanya itu jauh sekali antara orang yang masih kaya dengan yang kurang mampu, ya. Itu kastanya jauh-jauh sekali. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu, itu kastanya jauh sekali. Kemudian di sana punya masalah perekonomian yang kurang, kemudian masalah kesehatan, kemudian masalah pangan, ya. Dan di sana yang lucunya itu katanya terkenal dengan Indomie ya. Jadi orang-orang sana itu makan Indomie itu udah sangat luar biasa. Makanan yang paling diagung-agungkan. Kalau kita Indomie ya paling mas sekedarnya aja ya. Tapi di sana itu udah sangat makanan yang sangat mewah sekali kan. Makan Indomie itu sangat mewah. Padahal kita bikin sendiri dan masak sendiri pun gampang ya. Tapi di sana mewah. Bahkan saking terkenalnya Indomie itu sampai diaku, diakuin kalau itu produk dari buatan Afrika, bukan dari Indonesia. Mungkin kamu kalau tahu pernah lihat YouTube-nya itu Afrika sama Indomie itu ini sekali ya, sangat suka sekali. Ya, terkenal juga sampai mancanegara tuh Indomie, bahkan di Afrika. Kenapa di sana makanannya kurang higienis, kurang bersih? Karena edukasi pendidikan mereka sangat kurang, ya. Kemudian perekonomian juga kurang. Banyak orang yang tidak bekerja, akibatnya perekonomian nggak bisa tumbuh. Berbeda dengan di Indonesia, ya. Di sana ada sekolah nggak Pak? Ada nggak di sana sekolah? Ada, pasti, ya. Coba Bapak mau nanya anak yang perempuan nih, selain yang Bapak sebutin tadi, untuk di daerah Afrika itu seperti apa daerahnya? Dia luas nggak dataran itu? 30 juta. Dan Afrika sampai Eropa berarti luasan mana? Afrika masih ya? Afrika ya. Memang di sini banyaknya itu mereka berkulit hitam. Bangsa-bangsa itu orang-orang. Lanjut di sebelahnya. Kembali lagi ke sebelah timur, di sini ada benua apa ini? Australia, tetangga kita ya. Dia ada di sebelah selatan dari negara Indonesia. Indonesia nih. Indonesia. Tanah air beta. Nah, Australia luasnya berapa itu dasarannya? 8.945.000 kilometer. Nah, orang Australia ini punya dua suku kalau nggak salah ya. Yang terkenal suku apa? Ada yang tahu nggak? Ada suku asli, ada suku pendatang. Nah, suku aslinya itu harga sangat primitif sekali. Pernah dengar nggak? Suku apa? Suku Abo. Ya, begitu. Pernah dengar kan? Suku Aborigin dan suku asli dari benua Australia. Benua Australia itu dia negara federasi. Negara federasi, dia benua, tapi di dalamnya itu ada beberapa negara. Tapi dia disebut juga kalau Australia itu juga negara. Dulu Indonesia sempat mau seperti itu, negara federasi. Misalkan gini, negaranya itu negara Indonesia,
Tapi di dalam wilayahnya itu ada negara lagi, misalnya negara Kabupaten Bekasi, negara Jakarta, negara Kerawang, atau negaranya itu kalau negara Bekasi lebih terlalu sedikit ya. Misalnya negaranya DKI Jakarta, negaranya Jawa Barat, negaranya Jawa Timur. Dulu sempat mau dijadikan seperti itu, mau sempat dijadikan negara federasi. Jadi nanti gubernur Jawa Barat itu jadi kepala negara Jawa Barat. Nah, tapi sayangnya Indonesia nggak bisa kalau misalkan dibentuk negara federasi seperti itu ya. Jadinya kita menjadi negara republik atau NKRI. Apa NKRI singkatannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan. Ya. Kalau mereka negara federasi. Contoh nih, negara federasi yang lain apa lagi? Afrika ya enggak? Iya, negara federasi gitu. Di dalam itu banyak negara-negara kecil lagi di dalamnya. Amerika ya enggak? Amerika. Iya, di dalamnya kan ada negara itu tuh, apa yang terkenal tuh? Ada Texas, ada apa lagi? California, ada apa lagi? Nah, walaupun itu bisa disebut dengan kota, tapi bisa disebut juga dengan negara, ya, karena federasi. Jadi dia benua sekaligus negara federasi yang di dalamnya itu membawa beberapa negara atau kota, ya, seperti itu. Nah, di Australia terkenal dengan suku aboriginnya atau suku asli. Nah, sekarang yang pertanyaan, kok orang Australia ini, ya, kan dekat sama Indonesia ya, kok orangnya bule-bule? Coba pikir deh. Kan Australia kan dia dekat ya sama Indonesia ya, ya kan? Kan suku aslinya kan orang aborigin ya, pasti nggak beda jauh dong. Misalkan dari sisi fisiknya, sisi orang-orangnya, pasti nggak beda jauh dong dengan orang Melayu Indonesia ya. Tapi kok mereka banyak orang bulenya kan? Banyak orang yang berkulit putih ya? Banyak nggak? Banyak ya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa jawab nggak? Yang tahu nggak sejarahnya? Yo, ada yang tahu sejarahnya? Kenapa orang Australia kok banyak orang bulenya gitu? Padahal kan dia bisa jauh lah gitu dari Amerika kan? Kalau kamu pikir orang-orang yang bule, orang yang berkulit putih yang berjenis suku atau rasnya itu orang Amerika, kan jaraknya jauh. Australia kan lebih dekat apa? Indonesia atau bisa bahkan ke Afrika. Tapi jarang nggak orang yang berkulit kayak orang Indonesia atau orang Melayu atau orang Afrika di Australia? Jarang nggak? Jarang. Kenapa banyak orang berkulit putih yang dari Amerika? Ada bisa jawab kan? Kenapa? Bahkan suku aboriginnya sekaligus itu malah hampir punah atau hampir nggak ketahuan. Ada yang tahu? Kalau yang bisa jawab apa kasih dia? Apa dia jadi istirahatnya? Ya, ada yang bisa? Oh iya, sebelumnya ada satu lagi terkenal benua Australia itu dengan salah satu binatangnya. Binatang apa? Kanguru. Ya, terkenal sekali dengan kangurunya. Ya, jadi tiap daerah itu punya ciri khas ya, tiap benua itu punya ciri khas. Kanguru ya, kanguru emang benar asli binatang dari hewan dari Australia. Kenapa? Kembali lagi ke yang tadi. Karena pada zaman dahulu Australia negara yang pernah dijajah. Nah, dan juga pernah pada awal mulanya itu ya banyak orang-orang Amerika yang berpindah atau mencari lokasi tempat yang baru. Banyak orang-orang yang dari Amerika itu pindah ke Australia. Mereka istilahnya itu transmigrasi ya, berpindah tempat ke satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah dari negara satu ke negara yang lain untuk dia berkembang, untuk dia bertahan hidup. Ya, jadi banyak. Jadi akhirnya malah karena banyaknya orang yang berpindah dari bangsa Amerika ke Australia, sampai pada akhirnya Australia itu banyak golongan-golongan berkulit putih yang pada akhirnya mereka berketurunan, berkeluarga, sampai punya anak cucu dan sebagainya itu di
di Australia. Jadi banyak jadi orang-orang Australia itu berkulit putih. Itu ya sejarahnya seperti itu. Nah lanjut yang belum bahas mana lagi? Benua apa? Benua Amerika. Nah, di Amerika di sini total seluruhnya berapa nih luasnya? 42.188.569 luasnya nih. Ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Luas juga itu, ya. Nah, di Amerika ini ya terkenal dengan nama sungai terpanjang kedua di dunia, yaitu sungai apa? Amazon. Sungai Amazon. Dulu di Amerika banyak yang memperselisihkan antara orang golongan yang berkulit putih dan golongan kulit yang berkulit hitam ya. Kalau zaman dulu ya, itu ada perbedaan rasisme. Boleh nggak kalau kita rasisme membedakan orang? Nggak boleh. Akhirnya pada suatu ketika dirubahnya undang-undang. Dulu tuh anggapnya gini, kasta tertinggi itu adalah orang-orang yang berkulit putih. Wah, waktu itu seperti itu waktu dulu tuh. Orang yang berkulit hitam itu ada di kasta paling bawah. Jadi orang yang berkulit hitam itu kamu nggak boleh bergaul sama orang-orang yang berkulit putih. Dan orang berkulit putih juga nggak boleh bergaul dengan orang yang berkulit hitam. Itu sampai seperti itu. Ya, itu di negara Amerika. Jadi sangat dibedakan. Tapi seiring berjalannya waktu, adanya demokrasi, adanya diperbolehkan untuk menentukan pendapat dan sebagainya, maka dirubah peraturan itu, maka adanya persamaan. Bahkan sampai suatu ketika waktu itu sempat ramai salah seorang orang berketurunan Indonesia yang menjadi presiden di Amerika. Ada yang mendengar nggak siapa namanya? Orang yang berketurunan Indonesia, orang tuanya orang Indonesia. Apa? Aduh, bukan B.J. yang pernah jadi presiden di Amerika. Dia orang yang berketurunan Indonesia atau pernah tinggal di Indonesia. Apa? Nah, betul sekali. Oke, Barack Obama, ya. Nah, Jaka pernah dengar di mana Jaka nih? Pernah baca berita atau? Ya. Jadi Barack Obama ini orang yang dulu waktu ke Cina tinggal di Indonesia dan sempat dikucilkan karena dia termasuk golongan orang yang berkulit hitam. Tapi nyatanya ketika Barack Obama ini mengajukan diri untuk menjadi presiden, banyak pendukungnya dan tidak nggak memandang ras, mau dia putih atau mau hitam. Sampai pada akhirnya Barack Obama ini membuktikan kalau dia walaupun berkulit hitam dia tetap bisa menjadi presiden, tetap bisa menjadi orang-orang di golongan atas dan tidak dibeda-bedakan lagi. Seperti itu sejarahnya ya, ceritanya. Akhirnya sampai sekarang tuh bahkan penyanyi-penyanyi terkenal luar negeri, ya kan? Ada siapa itu terkenal tuh mungkin yang berkulit hitam itu terkenal juga ya. Walaupun dia kulitnya hitam. Kalau dulu enggak. Dulu ada yang terkenal namanya Michael Jackson. Pernah dengar enggak? Nah itu ya. Michael Jackson itu orang yang berkulit hitam waktu itu. Mereka dia dicemooh sekali dulu ceritanya. Ya. Terus dia kucilkan sebagainya sampai dia terkenal dan itu nggak tahunya menjadi manfaat kalau tidak ada atau tidak boleh membeda-bedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Jadi negaranya sekarang di Amerika ini sudah tidak membedakan lagi. Semua golongan suku boleh mengumpulkan pendapatnya, ya. Nah, begitu juga di Indonesia pun juga sama, ya. Kita negara adalah negara demokrasi. Semuanya boleh dari golongan bawah, golongan atas bebas untuk mengemukakan pendapat. Oke, baik. Sampai sini benuanya sudah kita bahas semua ya. Sudah kita pelajari, sudah kita bahas.
Ya. Karena menjadi pertanyaan, bentuk wilayahnya beda atau sama? Antara benua yang satu dengan yang lainnya beda ya. Kemudian iklim cuacanya berbeda nggak? Beda. Golongan suku rasnya berbeda nggak? Beda. Beda. Jadi tidak ada yang sama. Ya. Jadi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya. Oke, sekarang minta ada tugas individu masing-masing, kamu sendiri nanti kamu kerjain buku paket ya di halaman 50, di halaman ya halaman 29 dan 39. Nah, kemudian membuat nanti kita kerja kelompok ya. Bapak minta setelah ini kita kerja kelompok. Kamu amati gambar yang ada di buku paket tadi, ya yang pertama tadi ini ya. Setelah itu nanti kita bikin kerja kelompok. Masing-masing kelompok membuat peta benua, ya. Membuat peta benua yang ada di dunia ya dari kertas karton yang berwarna biru. Boleh nanti bentuk benuanya itu kamu gambar dan kamu warnai. Boleh juga nanti bentuk benuanya itu pakai kertas yang lain. Kalau misalkan di situ ditandai benua tertentu warnanya merah, berarti kamu bisa tempel benua itu berwarna, kertasnya berwarna merah. Yang warna oranye kamu tempel kertas warna oranye. Yang warna ungu kamu tempel kertas warna biar ada variasi. Ya. Oke, silakan sekarang Bapak bentuk kelompoknya. Setelah ini siap-siap ya untuk pembagian kelompoknya. Nanti setelah pembagian kelompok kita bahas bareng-bareng ya. Gimana teknik cara pembuatannya biar kamu paham. Ya. Untuk yang laki-laki, Bapak minta ketuanya itu ada Alfa, kemudian ada Rehan, kemudian ada siapa kemarin? Atal ya. Ada Atal. Untuk yang perempuannya ada Dwi, ada Zelvin, ada siapa? Jasmine, sama siapa lagi? Udah ya? Udah ya. Oke, silakan bentuk kelompoknya, tempatnya masing-masing, hitungan ke 10. 1, 2, dipakai mejanya. 8 dan kemudian yang tadi nanti di bagian kelompok jumlahnya ada yang berbeda ya, itu pasti ya. Oke, silakan ketuanya mencatat nama saya terlebih dahulu. Tulis di buku tulis PS-nya. Tulis di buku PS-nya, ketua mencatat nama saya terlebih dahulu. Sudah? Oke, Bapak kasih apa-apa, hitungan kelima harus sudah selesai ya. 1 anggotanya terlebih dahulu. 2 3. Ayo dicatat dulu anggotanya dan jumlah anggotanya. 3
3, 4, 5. Oke, selesai ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang tugasnya yang pertama kamu tulis di situ. Oke, tugas yang pertama adalah buatlah gambar peta enam benua yang ada di sini. 6 benua yang ada di dunia. Pada ukuran kertas karton. Ada ukuran kertas karton ya. Sudah? Anda seru. Di bawahnya ditulis perlengkapan yang dibutuhkan. Bawahnya 1 kertas karton berwarna biru. Ya. Atau sejenisnya. Kemudian nomor 2 kertas berwarna untuk membuat benuanya ya, untuk membuat benuanya. Kemudian di bawahnya gunting, kemudian pensil dan penghapus dan lem kertas ya. Gunting, penghapus dan lem kertas. Kemudian jangan lupa di bawahnya kamu tulis strip ya, mencantumkan nama benua dan luas wilayahnya. Mencantumkan nama benua dan luas wilayahnya. Dan juga negara-negaranya. Itu nanti kamu kalau melihat di peta yang sesungguhnya, di sini tuh kelihatan ya, ada pecahan-pecahannya kan, ya kan? Ini negara apa gitu kan? Tahuan kan di situ. Di sini juga sama. Di dalam sini itu ada kota apa gitu. Nah, kamu tulis sekalian di situ kota-kotanya biar kamu tahu. Oke? Nah, sekarang kalau sudah ya, karena tugas ini akan kita buat di pertemuan yang akan datang, maka aku minta kamu persiapkan matang-matang hari ini untuk pembagian tugasnya.
yang membawa karton siapa, yang membeli barang-barangnya siapa, dan bila dibutuhkan biaya keuangannya patungan berapa kira-kira. Silakan ketua dicatat ya, atau dikumpulkan tadi di kolektif yang membeli siapa dan patungannya kira-kira habis berapa ya. Jadi kita praktekkan di sekolah langsung di pertemuan yang akan datang. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit buat diskusi sama teman-temannya. Dan mungkin kamu ada ide-ide yang bagus nanti buat kotanya atau buat benuanya, biar kelihatan timbul. Mungkin dari kertasnya itu dikasih ganjelan dulu kardus, baru kan di atasnya ditempelin kertas lagi, jadi biar kelihatan timbul itunya tuh apa benuanya, petanya, gambar peta benuanya itu kelihatan timbul gitu ya. Jadi nggak cuma ditempel aja, tapi diganti dulu itu juga bisa. Atau kamu ada ide yang lain? Pak, saya mau pakai kardus aja Pak, petanya Pak, biar kelihatan timbul boleh ya. Kardus atau ditempel, boleh terserah bebas. Atau kamu misalkan saya pengen digambar aja deh, digambar diwarnai boleh. Nah, kenapa? Gak apa-apa. Cuma kalau digambar kan, kalau warnanya bagus nggak apa-apa, kalau bisa digambarnya. Ya warnanya itu kelihatan. Kalau pakai sendal kertas lagi kan warna merah kan atau warna kuning kan jelas. Kalau digambar kan kita harus warnain dulu tuh, kan lumayan kesan juga ukurannya. Ya. Oke, udah. Udah beres maksudnya? Sudah ya. Terus Dwi gimana? Udah? Jalin? Oke, di sini ya. Rehan gimana Rehan? Sudah? Apa udah? Yasmin udah? Ya. Oke. Baik, kalau sudah dicatat perlengkapannya jangan sampai lupa, dan jangan lupa tadi tugasnya dilupakannya jangan lupa dikerjakan ya di rumah. Untuk prakteknya minggu depan dan hasil evaluasi pembelajaran kita bahas di minggu depan. Baik teman sekalian, demikianlah tadi pembelajaran hari ini. Jadi ya, untuk hari ini tadi kita bahas tentang apa? Benua yang ada di ada berapa jumlahnya tadi? Ada 6. Benua apa pertama? Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia. Jangan lupa di Antartika yang ketinggalan ya. Ada di bawah ini ya. Ya. Baik, teman sekalian, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa tugas-tugasnya. Semangat semuanya ya, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.